Mau mengulang bahwa saya sangat senang dengan acara ini karena saya pikir ini tadinya acara yang bersifat defensif, mempertahankan diri dan mengatakan ini bukan makar karena begini-begini. Tapi presentasi Mas Ainul Murjani sangat mengejutkan ya, dan saya setuju sekali karena katanya pertahanan yang paling kuat adalah menyerang, dan presentasinya tadi kan dalam bentuk penyerangan yang sangat besar. Itu seperti kata kaum muda yang ditangkap, teman-teman muda kita yang ditangkap, semakin ditekan semakin melawan. Saya pikir Pak Ainul Murjani sedang mempertunjukkan itu juga, sedang memberikan contoh bahwa ketika kita ditekan, kita harus semakin melawan. Ketika ada ancaman kriminalisasi atas semua ucapan, kita tidak surut, justru kita mengatakan kami punya banyak sekali bukti-bukti ilmiah, akademis dan apapun itu, dan fakta-fakta bahwa yang kami katakan itu benar. Nah, kalau kita lihat kebebasan akademik, tentu saja sangat berkaitan dengan demokrasi. Apa buktinya? Yang pertama, saya mau bilang Hitler. Kita masih ingat bahwa dia bukan hanya otoriter tapi juga totaliter. Hitler ketika berkuasa mengatakan pendidikan universal adalah racun yang paling merusak dan menghancurkan. Ia kemudian menunjuk seseorang kepercayaannya sebagai menteri pendidikan, dan kemudian menteri pendidikan ini memilih rektor untuk universitas di Jerman, mirip seperti di Indonesia ya. Meskipun di Indonesia sahamnya baru tanda kutip 35%. Kemudian sesudah itu apa yang dilakukan? Mereka mengumumkan bahwa dasar masa depan untuk semua studi di universitas Jerman adalah teori rasial Nazi. Jadi penunjukan pimpinan institusi pendidikan sebetulnya adalah untuk menyeragamkan apa yang diajarkan dan menyeragamkan kepada pikiran rezim. Dan tentu saja sesudah itu 45% anggota fakultas dari universitas sana digantikan oleh Nazi, dipecat dan digantikan oleh Nazi. Hal yang serupa juga terjadi di Hungaria yang kita saksikan baru turun itu. Viktor Orban membongkar kemandirian lembaga akademik seperti universitas dan akademi ilmu pengetahuan di Hungaria dengan ancaman bahwa mereka itu punya ideologi liberal, sedangkan Hungaria tidak. Ini mirip sekali di Indonesia yang selalu memperdebatkan bahwa apa yang dilakukan rakyat itu bukan berideologi Pancasila, padahal kita bisa berdebat Pancasila yang mana. Saya sudah selalu kepingin bilang dan selalu bilang bahwa Omnibus Law Cipta Kerja buatan Pak Jokowi itu bertentangan dengan Pancasila, keadilan sosial. Cuma karena kita bukan kekuasaan, kita tidak bisa mendesakkan tafsir Pancasila itu kan. Nah, dan tentu saja apa yang terjadi di Hungaria juga bisa kita sebut lagi pada masa Orde Baru. Banyak teman-teman kita menjadi korban NKK, BKK, penyeragaman, dan lain-lain. Nah, yang kedua saya mau bilang bahwa kita sangat antipati dengan wacana menurunkan presiden atau menurunkan pemerintahan. Tentu saja bukan karena kita nggak senang, tapi karena ada alasan yang cukup untuk itu. Dan coba kita bayangkan kalau hak untuk berbicara, hak untuk menyampaikan pendapat bahwa ada pemerintahan yang brengsek, ada pemerintahan yang melanggar konstitusi dan harus diturunkan, tidak boleh ada, maka tidak ada reformasi. Apa itu artinya? Tidak ada KPK, tidak ada Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak ada Mahkamah Konstitusi, tidak ada Komnas HAM, dan tidak ada macam-macam lain. Dan yang ada adalah tafsir tunggal pemerintah atas rakyat. Dan saya pikir MPR nomor 10 tahun 98 tentang reformasi sudah menunjukkan bahwa ada penyalahgunaan wewenang, pengadilan digunakan secara sewenang-wenang untuk kepentingan kekuasaan, dan lain-lain yang kalau kita baca pada konteks 2026, saya pikir kita akan menduga ini yang ditulis sekarang, ini adalah masa sekarang ya. Tapi kalau kita lihat judulnya, oh ini tahun 98 dan itu berulang lagi. Nah, di bagian yang terakhir, tadi Mbak Bibi sudah ngomongin soal makar ya. Dan narasi-narasi ini jelas menunjukkan bahwa orang yang menuduh akademisi atau masyarakat melakukan makar hanya karena berbicara, sesungguhnya adalah pemerintahan yang otoriter. Dia sedang membuktikan dirinya sendiri sedang melakukan tindakan yang otoriter. Menurut KUHP baru tahun 2023, makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan. Jadi harus ada serangan dan ada persiapan. Persiapan apa sih? Nah, persiapan seakan-akan longgar ya, cuma bersiap-siap. Tapi di situ dibilang lagi bahwa persiapan itu adalah perbuatan itu memang ditujukan agar ada serangan.
atau berpotensi menimbulkan serangan. Nah, hanya berbicara apa potensinya, begitu kan? Karena kalau begitu maka semua orang di Indonesia mulutnya harus dilakban, tapi bisa menimbulkan makan. Yang kedua yang saya perhatikan juga, misalnya itu buku-buku dari atau buku-buku tentang penghasutan. Dan Mahkamah Konstitusi hasil reformasi itu telah mengatakan bahwa penghasutan hanyalah bersifat material, artinya kalau sudah ada akibatnya, perbuatan itu tidak bisa dikatakan penghasutan. Jadi bicara saja tidak bisa dikatakan penghasutan. Nah, tentu saja kita sama-sama bisa menyaksikan dan memantau kalau semua putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ini, khususnya dalam kasus Mas Saiful Mujani, diabaikan, maka ini lagi-lagi bukti bahwa apa yang diungkapkan Mas Saiful Mujani sangat benar. Pemerintah yang tidak patuh kepada undang-undang dasar bukankah pemerintahan yang tidak lagi punya kekuatan mengikat secara hukum dan moral ya, karena dia telah bertentangan dengan konstitusi. Dan saya berhenti di situ, terima kasih.